Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, lanjut ngaji surah Zuhrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi, dan dalam cerita ini, yaitu cerita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dari seluruh para nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Aidan juga dalilun adalah dalil ala kamali tawadhu'i Rasulillah alaihi wassalatu wassalam, atas sempurnanya ketawaduan para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam lil maula, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amdilai sudurihim, dan penuhnya hati-hati mereka bihaibatihi, dengan keagungan Allah, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah. Jadi ketika seluruh utusan Allah diperintahkan untuk menjadi makmum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di peristiwa Isra, maka seluruh para nabi manut, tidak ada yang menolak satupun. Kabeh manut dadi makmumi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sanusi, ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan tawadhu'nya para utusan Allah dan penuhnya hati mereka dengan mengagungkan Allah. Nah, ini berbeda dengan sifatnya nanti dijelaskan lanjut iblis. Iblis ketika diperintahkan untuk menghormati makhluk yang dihormati oleh Allah, menghormati makhluk yang diagungkan oleh Allah, maka menolak. Ana khairum minhu. Dan sedangkan para nabi, para rasul, ketika diperintahkan menjadi makmum baginda nabi, yang sama saja berarti diperintahkan untuk menghormati baginda nabi, mengagungkan baginda nabi, satu pun tidak ada yang menolak. Nah, kata-kata wamtilau sudurim bihaibatihi ini juga mengaitkan antara tawadhu dengan imtilau sudur bihaibatillah. Artinya orang kalau di hatinya itu penuh dengan keagungan Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, pasti tidak akan sombong, yang kemudian akan berlanjut dengan penyakit-penyakit hati lainnya seperti hasad dan sebagainya. Karena kalau kita renungi, memang rata-rata atau kebanyakan sebab dari atau sumber dari sombong hasad itu jauh dari ingat kepada Allah atau ingat keagungan Allah. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah, dengan mahabbah kepada Allah, pasti akan jauh dari sifat-sifat sombong, jauh dari sifat-sifat hasad. Karena kabeh anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain, kalau kita renungi, sumbernya juga dari Allah. Wa ta'zim lima azamahu, dan mengagungkan pada apa saja yang diagungkan oleh Allah. Wa tasyrif lima syarrafahu, dan memuliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah. Idza lam yaj'alu alaihi wassalatu wassalamu khassasahu Allah ta'ala bihi min 'azim fadlihi mani'an min at-tawadhu' liman atharahu Allah ta'ala bimaziyatihi wa khassahu bi fadli 'ala jami'il 'awalim. Para nabi, para rasul tidak menjadikan apa yang telah Allah istimewakan kepada mereka sebagai penghalang untuk berendah diri kepada orang yang Allah juga beri kelebihan. Nabi rasul kelebihannya banyak. Dari segi zahirnya, nabi mesti nasabe ya dhuwur, ya mesti ganteng, ya mesti cerdas, apalagi suaranya mesti enak. Kemudian segi batinnya juga ilmunya tinggi, ruhaninya juga tinggi. Inilah keistimewaan ini tidak menjadikan mereka sebagai penghalang untuk berendah diri kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Wa akhlaqihim al-karimah fi hadha nadhiru akhlaqil malaika alaihi salatu wassalam fi tawadhu'ihim wa sujudihim li Adam alaihi salatu wassalam imtithalan li amri maulana jalla wa ala wa ta'ziman liman azzam wa takriman lima karram hubban liman ahab. Akhlak mereka yang mulia ini nadhiru akhlakil malaika, sama atau semisal
dengan akhlaknya para malaikat ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, Nabi Adam. Malaikat itu dengan segala keistimewaannya nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat pembangkangan. Ketika diminta sujud kepada Nabi Adam, padahal Nabi Adam ini orang baru, kalau bahasa kita wong anyar, maka tidak ada satupun yang menolak. Wa aina hadhil akhlaqul karimah zakiyah min akhlaq iblis al-ahmaq al-mahrum, dan di manakah akhlak yang mulia ini dibanding dengan akhlaknya iblis yang bodoh yang terhalang dari rahmat Allah, disifati dengan ahmaq. Ini sama dengan Imam Ibnul Jauzi, muhaddis besar zaman dulu yang punya kitab Akhbarul Hamqa wal Mughfalin, cerita orang-orang bodoh. Dia punya kitab kisah-kisah orang bodoh lah. Di bab pertamanya lo menggolongkan iblis termasuk al-ahmaq al-awwal. Wong bodoh sing pertama iki iblis. Haitsu amarahullahu al-maula al-azim al malaikal kiram bisujud li adam fastakbara wa ali nafsihi at-taniyah syufufan ala man faddalahu al-maula tabaraka wa ta'ala, di mana ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis bersama para malaikat dengan sujud kepada Nabi Adam, dia merasa sombong dan melihat dirinya yang rendah, syufufan, punya kelebihan, punya keistimewaan, ala man faddalahullah al-maula tabaraka wa ta'ala, atas orang yang diistimewakan, dilebihkan oleh Allah. Wa adrakahu zahwu wal i'jab bima laysa lahu wa laysa hiqqu, dan dia mendapati dirinya atau kesombongan menyergap diri iblis, dan i'jab bima laysa lahu. I'jab itu gumon karo awake dhewe, apa basae? Bangga dengan hal-hal yang sebetulnya secara hakikat bukanlah milik iblis. Wa inna ma huwa bimahdi fadlin minal maulal karim tabaraka wa ta'ala. Semua keistimewaan iblis pun yang diceritakan ibadah sudah bertahun-tahun murni anugerah dari Allah. Dan kadang-kadang itu memang orang kalau sombong itu aneh. Orang ali nafsihi ad-daniyah syufufan. Ini kata para ulama, kata-kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian saya dari api. Nah, dia ngambil kesimpulan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kita tahu ya, sebetulnya tanah itu ya lebih baik daripada api. Bukan mesti api lebih baik daripada tanah, walaupun api juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki tanah. Jika dengan orang sombong itu memang uteknya gak nyandak. Ini mirip dengan ya mungkin teman-teman kita, kawan-kawan kita tuh. Kawan-kawan orang luar maksudnya, yang suka menjelek-jelekkan, merendahkan orang-orang Arab tuh. Islam di Jawa lebih baik daripada Islam di Arab, budaya kita lebih baik daripada budaya Arab. Itu ora karu-karuan. Wis pokoke wong Arab iki pokoke senengane geger, senengane gelut, wonge panasan, wonge gak jelas, radikal, ngamuan, gak punya budaya, kayak begitu itu. Ini kan aneh. Artinya begini, wong nek sombong memang agak aneh. Orang kalau kita tanya orang luar Jawa, orang Jawa itu kan objektif aja ya. Takok wong Eropa, terus takok wong di wong Jawa karo wong Arab ini menang di. Terus secara sekilas genah menang wong Arab. Dari segi bentuk badannya, dari segi apanya? Wajahnya, dari segi kuliting Arab. Jadi kok iso ngomong wong Jawa luwih apik saka wong? Ya memang kita tidak mengingkari ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang Jawa yang tidak dipunyai orang Arab, itu kita harus akui. Dan kelebihan ini ya tidak menjadikan Jawa terus lebih tinggi daripada Arab, ya enggak. Sebagaimana Sayyidina Umar itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak menjadikan Sayyidina Umar itu di atas Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Arab itu memang
harus diakui lebih baik dari kita. Loh kok bisa begitu? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah menjadikan baginda Muhammad semulia-mulianya makhluk dari bangsa Arab, itu sudah otomatis pengakuan dari Allah pencipta manusia bahwa bangsa Arab itu bangsa yang terbaik. Kalau memang ada bangsa yang lebih baik dari bangsa Arab, tentu manusia termulia dilahirkan dari bangsa itu. Makanya kata Nabi, saya ini dipilih dari seluruh makhluk, kemudian dari seluruh makhluk dipilih dari manusia, manusia dipilih dari bangsa Arab dipilih dari Quraisy, Quraisy dari Bani Hashim. Akhirnya menjadi yang terbaik dari ribuan yang terbaik. Yang mengakui, yang menetapkan Arab lebih baik dari kita itu siapa? Allah sendiri. Maka harus kita akui. Mengakui liman atharahullah ta'ala bimaziyatihi wa khassu. Paham ya? Jadi kita harus latih diri kita, perlu latihan, harus mengakui orang-orang yang memang diberi kelebihan. Mau isiku kelebihan ini ngono kuwi. Mau ada wong alim, ojo langsung didelok iki eleke sing ndi. Iki lemah anune kuwi. Kuwi dalam masalah lain lemah. Kuwi alim tapi ibadahnya lemah. Ngono ibadahnya kuat tapi gak patek pinter. Kuwi iki gak wetok sing ngejos, tapi gak nek ilmune. Kuwi ngalim tok gak gelem dakwah. Yang dilihat kekurangannya. Kalau manusia normal gitu Kak, model kita itu. Nah, kita latihan apa itu dilihat kelebihannya. Dilihat kelebihannya. Jadi kita harus menghormati orang Arab dan mengakui mereka lebih baik dari kita. Walaupun ya kita sendiri sebetulnya punya kelebihan yang tidak dimiliki bangsa Arab. Dan terlepas dari itu semua, Arab enggak Arab yang jadi patokan itu takwa. Tapi tetap kita harus ngakui. Wa khadha bi jahlihi wa qillati aqlihi wa adam haya'ihi wa sabiki shiqaihi ya'taridu 'ala man la syarika lahu fi mulki. Dan di antara kebodohan iblis itu apa? Dengan kebodohan dia, kurang akalnya iblis, enggak malunya, kemudian prematur kecelakaannya dia, sabi syaqaihi. Kecelakaan dia, protes 'ala man la syarika lahu fil mulki. Atas zat yang tidak ada duanya dalam kerajaannya. Kita tuh protes sama orang atas kita, kakek protes. Itu wis akeh masalah ya, Mak. Coba kowe protes karo Pak Lurah. Mesti akeh masalah. Nek dhuwur meneh kok protes nang ngene bupati tambah akeh masalah. Protes ning presiden. Ciduk lebon penjara. Lha iki lho protes karo zat sing genek dua. Tidak ada duanya. Makanya ning hamqa al awal kowe iblis. Wala fi hukmihi yahkumu bima yasha. Allah taala menghukumi dengan apa yang dia kehendaki. Wa khusuma yasha bima yasha. Dan Allah mengistimewakan, mengkhususkan orang yang dia kehendaki dengan apa saja dikehendaki oleh Allah. La atiradu alaihi, tidak ada protes atas Allah. Wala su'ala li ahadin alaihi, tidak ada hak untuk bertanya, menggugat Allah. Wa huwal hakimul mahmud ala kulli hal. Allah adalah zat yang hakim, yang maha bijak, apa saja tepat pada sasarannya, al-mahmud, yang dipuja ala kulli hal. Jadi Allah itu memang berbuat tidak harus atau tidak berdasarkan hikmah atau illah. Ini yang pernah kita bahas ngeciling. Jadi af'al Allah itu tidak lil ghurad wala lil hikmah. Kalau manusia berbuat apa-apa mesti ada ghuradnya. Umpama nyapa kowe ngeduk sumur ben oleh banyu. Nyapa sinau ben pinter. Nyapa kok lulus daurah ben dadi ustaz. Nyapa kok ngene ben ngene. Jadi af'alul makhluk, ahwalul hawadis mesti ada ghuradnya, ada tujuannya, ada targetnya, dan itu menunjukkan kelemahan. Justru menunjukkan hanya Allah itu af'alnya tidak karena ghurad, tujuan atau target atau hikmah tertentu. Tetapi bukan berarti af'alullah nggak ada hikmahnya. Jadi af'alullah itu ada hikmahnya, tapi tidak harus hikmah. Mafhum ini?
Wis cukup ya. Oke. Nanti lanjutkan lagi. Ini masih pembahasan mirip sama, masih tentang ketawaduan para rasul. Kemudian nanti beliau akan cerita ketawaduan Nabiullah Musa di antara contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadran sahlan wa ala azbahu syaitan. Al-Fatihah. Ya Rasulullah Ramadan mahrum alimin adhalin amin. Kita lanjut ngaji syarah surah-surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong iman apa ayak tafiya yen toh mengikuti menapak tilasi athar tahirin al mutahhirin, athar atau bekas atau jalan orang-orang suci al mutahharina yang disucikan, min kulli haqqin kalau tulisan di sini, tapi sebetulnya yang paling pas min kulli naqsin kata muhakkiknya saya Said Faudah. Min kulli naqsin wa danasin, orang-orang yang disucikan dari setiap kekurangan dan kotor dosa, min rusulillahi, yaitu para utusan Allah. Jadi utusan Allah itu harus kita yakini hamba-hamba pilihan Allah yang suci dari kekurangan dan dosa. Itu harus kita yakini. Adapun riwayat-riwayat baik Al-Quran, hadis maupun Israiliyat yang menunjukkan adanya kekurangan atau adanya dosa bahkan yang dikerjakan oleh para nabi, maka harus kita takwil. Mengenai sifat maksumnya para nabi nanti dibahas di bab terakhir, itu sifat wajib bagi rasul. Wa malaikatihi, dan para malaikat al-kiram yang mulia sallallahu alaihi wasallam ala jamihim. Wa yatawadhu, maka bertawadhu mukmin tersebut lillahi ta'ala kepada Allah, wa yu'azzimu kullaman ra'a minal maula itharan lahu, dan mengagungkan setiap orang yang ia lihat mendapatkan kelebihan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bi khasiyatin, dengan kelebihan min ilmin berupa ilmu, aw ibadatin aw ibadah, khuluqin jamilin atau akhlak yang bagus. Jadi wajib bagi seorang iman untuk mengikuti para nabi dan para malaikat di mana terkenal sebagai makhluk yang suci, yang tawadhu. Kemarin kita bahas bagaimana ketawaduan para nabi, ketawaduan para malaikat. Ketika Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk sujud pada Nabi Adam, maka langsung sujud. Para nabi juga demikian. Ketika diperintah untuk menjadi makmumnya baginda Muhammad, tidak ada satu pun yang protes. Nah, ini bagaimana kita tiru, kata Imam Sanusi. Siapa saja yang punya kelebihan, baik dari segi keilmuannya, atau dari segi ibadahnya, atau akhlaknya, atau itu kan takhir. Artinya memang ada orang itu yang alim, tapi mungkin ibadahnya kurang. Tapi tetap kita akui kelebihan dari segi ilmunya, kita hormati. Ada mungkin yang ahli ibadah, tetapi ilmunya kurang. Nah, ini juga harus kita hormati. Atau orang yang akhlaknya bagus, tapi ibadah dan ilmunya kurang. Ini juga keistimewaan dari Allah. Ya, ada orang ini yang punya akhlak yang bagus, tetapi segi ilmu dan ibadahnya kurang. Dan ini juga termasuk istimewa. Maka ini juga kita hormati. Artinya Imam Sanusi mengajarkan pada kita bagaimana melihat orang itu dilihat dari khosiyahnya. Umpama ini ada orang alim, dilihat alimnya. Ada orang ibadah,
dilihat ibadahnya. Ada orang akhlaknya bagus, dilihat akhlaknya. Tidak dilihat kekurangannya. Karena kalau kekurangan mesti jenenge selain para nabi dan rasul mesti ada kekurangan. Lho ngalim didelok ibadahe gak patek asal-asalan ibadahe. Wah, ya wis, kasih ngormati wong ngalim. Delok ngalim ibadah didelok bodoh. Bodoh. Kayak apa jahil mutanasik. Wong jahil ibadah merusak dunya. Atau lihat akhlaknya bagus, akhlaknya apik tapi uteke dol, ibadah aut-autan. Nah, nek ngono akhirnya gak sida mati. Ini semua latihan. Kita juga lah latihan. Aku dhewe latihan iki. Angel soal iki. Angel. Karena hawanya orang itu mesti pengen yang perfect. Maksudnya menilai orang itu pengen yang perfect. Kowe kudu ngalim, akhlakmu apik, ibadahmu apik, nek gak ya mesti tak caci lah. Hawanya manusia itu begitu. Emang akhlaknya elek. Akhlaknya karena insan udzuluman jahula kan. Nah, ini kita latih bagaimana melihat orang itu kelebihannya. Wala yaj'alu ma khassahu bihi maulana jalla wa ala min al-fadli mani'an min tawadhu' lillahi al-fadli wa ta'zim li janabihim ar-rafi' indallah, dan tidak menjadikan apa yang telah Allah berikan kepada dia berupa keutamaan sebagai penghalang dari ketawaduan kepada orang-orang yang punya kelebihan. Jadi memang kita punya kelebihan entah dari segi ilmu atau dari segi amal ibadah atau dari segi nasab mungkin atau dari segi akhlak, tidak menjadi penghalang untuk mengakui kelebihan orang lain, mengakui keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini juga perlu latihan ini. Kadang-kadang kita kalau punya keistimewaan sedikit aja lah, itu yang jadi andalan. Mau ilmu, wis kabeh caci makin goblok-goblok. Umpama duwe wis sing kere-kere wis kena bully. Umpama duwe ibadah, wis sing males-males kena bully. Apa suara dakwah, suara furud tanggulan wis ora tahajud terus kena kabeh. Sing duwe wajah apik ya ngono. Ndelok wong elek-elek iki sepet fobia. Fobia wong elek, delok wong elek iki males. Nah ini yang perlu kita sama-sama perbaiki. Fayahlika wa yasluba min fadlihi wa min kulli khairin kama halaka bidzalika qutbatu iblis alla na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kalau kita punya sifat begini ini, sombong enggak tawadhu, takutnya kita binasa dan keutamaan kita akan tercerabut. Bahkan semua kebaikan kita akan tercerabut sebagaimana yang telah terjadi pada iblis. Bagaimana hancur binasa qudwatuhu, pengikut orang yang sombong, iblis al-lain. Na'udzubillah bin afanallahu ta'ala ilal mamati mimma butuliya bihi bijahi nabihi wa ashrafi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Semoga Allah menyelamatkan kita sampai mati dari apa saja yang telah diujikan kepada iblis dengan berkahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Fal yang dur maka hendaknya melihat al-akil orang berakal ila ma fa'alahu kalimullah ta'ala, dari apa yang dikerjakan diperbuat kalimullah ta'ala, orang yang diajak berbincang-bincang Allah sallallahu wasallam alaihi ma'al Khadir, bersama Nabi Khadir, maksudnya Nabi Musa alaihi salam, indama sami'a minal maula tabaraka wa ta'ala annahu khassa bi'ilmin min ladunhu, ketika ia mendengar bahwa ada hamba yang Allah beri keistimewaan berupa ilmu lah dari sisi Allah yang tidak dia punya. Bagaimana min itba'i nafsihi, beliau menyampaikan dirinya syarifah yang mulia bis safar ilahi, dengan bersafar menuju siapa? Nabi Khadir hatta laqiyau, sampai ketemu. Tsumma tawadhu ala fil kalam. Kemudian beliau pun bertawadhu, berlemah lembut dalam pembicaraannya. Jadi Nabi Musa diceritakan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika duduk-duduk sama teman-temannya, sama umat beliau. Jadi bahasanya memang ashab kalau Nabi itu. Ini kenabian itu bahasanya ashab, teman, bukan budak atau bukan anak buah gitu sebetulnya, atau bukan prajurit. Nah, kayak raja, kalau raja kan bahasanya bukan ashab, apa bahasanya, ro'iyah atau abid atau bagaimana. Nah, kemudian salah satu sahabat beliau itu tanya, ya Nabi Allah,
hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Kadang-kadang takoki rada aneh. Apa ada orang yang lebih alim daripada engkau ning donya iki? Maka Nabi Musa jawabnya lah. Enggak ada. Aku sing paling alim. Maka ditegur oleh Allah, diberi wahyu bahwa ada satu hamba yang punya ilmu yang tidak engkau punya. Loh, berarti Nabi Musa ada salahnya juga jawabnya. Sombong berarti. Ya bukan, sebagian orang kan bilangnya ilmu itu emang bikin orang sombong. Loh, enggak. Nabi Musa justru kalau bilang na'am, berarti beleduk dong. Karena Nabi Musa kan ditanya, apakah ada orang yang lebih alim dari Anda di bumi ini? Loh, Nabi Musa loh, Nabi, Rasul, bahkan pimpinan, salah satu pimpinan para nabi, para Rasulul Azmi minar Rasul. Bahkan nanti kata Imam Sanusi derajatnya nomor 2 setelah baginda Muhammad. Dia tentunya yang menjawab sesuai apa yang beliau tahu. Loh, setahu saya yang paling alim ya aku. Lebih meneh. Kayak mau tak takoni Satpam, orang Madura di sini ada nggak selain jenengan? Satpam bilang enggak. Woi sombong, bukan sombong, itu menjawab sesuai pengetahuan. Jadi Nabi Musa nggak sombong. Justru kalau beliau ngomong ada nggak yang lebih alim? Ada. Itu bohong. Maka beliau katakan tidak. Kok Allah tegur ya terserah Allah. Allah yang punya Nabi Musa. Nah, kayak umpama Romo Yai kalau dulu sering dicontohkan, Romo Yai negur anaknya, lah kita jangan gitu negur. Lah iya mangkane aja ngono Gus. Nah, itu terserah urusan beliau kayak begitu itu. Lah akhirnya Allah Ta'ala katakan ada satu hamba yang Allah beri ilmu dari sisi Allah langsung yang tidak dipunyai Nabi Musa. Maka Nabi Musa nggak langsung pas tetap di sorgo, nggak begitu. Langsung jiwa kenabian, keluhuran akhlak beliau langsung, kalau tak berangkat langsung. Akhirnya beliau berangkat sampai bahkan nggak sampai itu saja. Beliau pun bertawadhu dalam ucapan. Padahal semestinya beliau kan tahu, beliau kan Rasul itu kan bawahnya. Nabi Khidir itu khilaf. Ini Nabi atau wali. Lalu Nabi Musa itu nggak ada yang khilaf kerasulan beliau. Ittifaq kabeh Rasul. Artinya derajatnya lebih tinggi. Nabi Musa. Tapi tawadhu. Ini yang perlu kita latih juga ini sama ini. Belajar sama orang di bawah kita. Kalau kiai-kiai dulu tuh biasa begitu. Mbah Khalil, gurunya Kiai Hasyim, tapi pernah juga ke Tebu Ireng mau ngaji ke Kiai Hasyim. Dan banyak juga kayak Nawawi Banten. Ternyata sama Syekh Bakri Sato itu usianya lebih tua Syekh Nawawi Banten. Tapi belum ngaji ke Syekh Bakri Sato. Ngaji sama orang lebih muda. Nah, ini kita latihan ngaji karo apa. Makanya enak iki mudzakarah asline, enggak ngaji. Syawir kalau bahasa orang Jawa itu. Artinya kita ngaji, kita juga siap untuk ditegur dan diberi masukan-masukan yang lain. Ini Al-Maktabah itu nyapa kok jeneng penulisnya kene ustadz di maktabah. Kene embel-embel apapun, langsung nama. Kan beda dengan majalah yang lain, sebagainya yang ustadz ya. Al-Maktabah dari edisi 1 sampai 50 itu enggak ada satupun gelar. Ustadz Mas Gus kene. Itu memang kita latihan, kita nulis itu sebagai murni pengkaji dan penulis. Kita siap ditegur, kita siap dikritik, bahkan kita siap disalah-salahkan. Maksudnya begitu itu. Kalau ditulis ustadz kan kayak jadi maha benar. Wih ustadz ini, biasa dikritik ini, biasa ditegur. Enggak, Al-Maktabah dari awalnya memang diwacanakan kayak kiai-kiai dulu. Konter-konteran kitab tuh biasa. Kayak Hasyim Asy'ari bikin kitab begini, dikonter sama Kiai Fakih Mas Kumambang, nanti konter-konteran lagi. Pernah juga kejadian Kiai Hamid Pasuruan, bukan Kiai Hamid Pasuruan yang wali, ada Kiai Hamid yang lain. Konter Kiai Hasyim Asy'ari kirim konter juga. Ini konter-konteran biasa. Jadi ada apa ya? Ada timbal balik. Enggak terus jadi penulis terus maha benar, kalau dikritik, kalau disalah nih, kalau enggak begitu itu. Kalau di maktabah lepas itu semua ustadz-ustadznya, syekh-syekhnya semua dilepas. Walaupun ustadz tuwek terus jeneng. Itu komitmen alhamdulillah dari edisi 1 sampai 50. Ini seharusnya begitu itu, kayak Nabi Musa ini. Nabi Musa ketika nyantri ke Nabi Khidir ya dilepas kok.
kerasulan itu kayak di tidak ditampakkan. Makanya ada cerita ketika beliau jalan itu kan sama Nabi Yusha. Tapi ketika beliau nyantri, Nabi Yusha'nya ditinggal. Beliau sendiri. Ini juga perlu latihan juga ini. Wal tamasa minhu ayu alimahu bi sighatil istifham lal amr al musta'mala fil ijab wal isti'ala. Bahkan Nabi Musa pun menggunakan sighat istifham, bukan perintah. Kalau bukan dir atau mbah aku iki Nabi Rasul. Kowe kan jenenge nisorku to, tapi perintah Gusti Allah piye nek. Lah mboten. Tapi datang pakai sighat istifham. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah engkau mau, kan begitu. Apakah kalau saya ikut jenengan terus jenengan ngajari kula itu angsal boten. Nah, kalau bahasanya begitu itu. Fal tamasa minhu bi tariqil adabi bil ibara ayakuna tabi'an lahu muta'alliman minhu. Derek bahasane tabi'. Jadi bukan kata-kata ajarono aku. Ya Khidir, alimni, bukan begitu. Tapi apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Datang sebagai santri dan murid. Masya Allah. Thumma lamma qabala al-Khadir alaihi salam bi an aghladha lahu fil qaul idh wasafahu bi 'adami sitatu sarmahu jawabahu alaihi salam bi tawadhu'in walayyin. Enggak sampai itu saja tawadhu'nya. Nabi Musa wis tawadhu momen ngono, jawabnya Nabi Khidir itu agak gimana begitu. Agak enggak enak. Gimana jawabannya itu? Ketika hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ursyadusah, jawabannya qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Agak agak dites gitu. Ora sabar. Padahal beliau sudah enak, sopan. Kalau kita kan tak sopan nih, tapi gak enak. Ditenono lah. Wal tazamalahu ayyuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi kama huwa sya'nul 'abdi ma'a sayyidi, dan beliau berkomitmen menyanggupi untuk taat di setiap apa yang diperintahkan. Boten insyaallah satajuduni insyaallahu sabira wala asilaka amra. Siap taat. Niki angel tenan iki. Qala alaihi salatu wassalam satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Fahada tawadhu' waqa'a min hadha sayd fi ilmin lam yaturra ilaihi fi dhahiri wala fi batinihi. Dan ini tawadhu' enggak sampai ini saja, terjadi dari Nabi Musa dalam ilmu yang sebetulnya beliau enggak terlalu butuh baik secara zahir maupun batin. Artinya Nabi Musa itu secara keilmuan zahir maupun secara keilmuan rohani sudah cukup. Nabi Rasul. Ilmu-ilmu tambahan saja. Ya bahasa ada ya privat atau idhofi. Bukan ilmu pokok, tapi tawadhu'e kaya ngene. Walaul fadlul azim warutbatul fa'iqah, padahal Nabi Musa punya keutamaan yang besar dan derajat yang sangat tinggi, yang sangat unggul. Man istafa maulana jalla wa alahu 'alan nas bi risalati wa munajatihi lahu bila wasitatun bi kalamil qadim alladzi la mithla lahu. Yaitu dengan menjadi rasul, bahkan enggak itu saja, dipilih menjadi kalimul, orang yang diajak berbincang dengan Allah bila wasitoh, tanpa ada perantara. Bahkan kalau menurut Imam Asy'ari sebagaimana yang ditulis Imam Sanusi, Nabi Musa itu langsung mendengar kalamullah qadim yang la mithalahu, yang tidak ada serupanya itu. Kalau Imam Maturidi kan enggak. Allah menciptakan suara, dan suara itu yang didengar oleh Nabi Musa. Kalau Imam Asy'ari enggak, kalau pendapatnya Imam Asy'ari itu kalamullah itu masmu'. Kalamullah yang qadim bisa didengar. Kalau Imam Maturidi enggak, kalamullah itu tidak bisa didengar. Yang didengar itu dilalahnya. Perantara lah bahasanya, perantara. Karena kalau Imam Asy'ari namanya masmu' enggak mesti suara. Kalau Imam Maturidi namanya masmu' itu mesti suara. Makanya sedangkan kalamullah tidak suara. Sebenarnya enggak ada khilafiat yang substantif, enggak ada yang benar-benar khilafnya hanya lafzi saja. Keduanya sama-sama meyakini kalamullah qadim yang bukan berupa suara, huruf dan lain sebagainya. Paham ya? Cuman bedanya bisa didengar apa enggak? Loh kan itu kan Nabi Allah kan juga ada awal ada akhirnya. Ya enggak?
Terus bagaimana katanya kalamullah gak ada awal gak ada akhir. Kalau kata ulama Asy'ari itu ketika Nabi Musa mendengar Allah SWT membuka hijab. Ketika selesai pendengarannya Allah tuh tutup hijabnya. Paham? Jadi sebenarnya gak ada awal gak ada akhir. Yang ada awal akhir itu Nabi Musanya. Karena ketika dibuka hijabnya mendengar, hijabnya ditutup, jadi tidak mendengar. Paham ya? Nanti kawan-kawan kita bahas sifat qadim. Sifat kalam maksudnya. Sifat kalam. Oke, insyaallah nyampe situ aja nih, panjang. Paham ya?